Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kumala Aziz dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konseling FSBC atau Solution Focused Brief Counseling. Sejarah perkembangan SFBC. SFBC didirikan oleh dua orang tokoh yakni Inso Kimber dan Steve de Sever. Inso Kimber merupakan direktur eksekutif Pusat Terapi Keluarga yang berada di Milwaukee. Ia juga menghasilkan tulisan berupa jasa keluarga yang didasarkan pada pusat pendekatan solusi, bekerja dengan masalah-masalah pemabuk, pusat pendekatan solusi, dan interviewing solution. Steve de Sever sendiri merupakan salah seorang senior perkumpulan penelitian di Milwaukee yang juga seorang pengarang buku terapi singkat berfokus pada solusi, beserta petunjuk-petunjuk dan cara kerja SFBT. Dia mempresentasikan tulisan tersebut melalui tempat-tempat kerja, pelatihan, dan memperluas kemampuannya sebagai konsultan di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia untuk mengembangkan teori dan solusi pada praktek. SFBC berbeda dengan terapi tradisional yang mengulas masa lalu dalam membantu proses terapi saat ini maupun masa depan. Konselor fokus pada apa yang mungkin dan kurang mengeksplorasi masalah. De Caesar mengatakan bahwa tidak perlu mengetahui penyebab masalah untuk menyelesaikannya dan tidak perlu menghubungkan antara penyebab masalah dengan solusi. Pengumpulan informasi mengenai masalah yang tidak dibutuhkan dalam mengubah keadaan yang terjadi. Jika mengetahui dan memahami masalah itu tidak penting, maka selanjutnya adalah mencari solusi yang tepat. Setiap orang mungkin mempertimbangkan banyak hal yang akan terjadi karena yang baik menurutnya bukan berarti baik pula untuk orang lain. Dalam SFBC, konseli memilih tujuan penyelesaian yang mereka harapkan dari sedikit perhatian dalam memberikan diagnosis pembicaraan masa lalu untuk mengeksplorasi masalah. Pandangan terhadap hakikat manusia. SFBC mempunyai asumsi-asumsi bahwa manusia itu sehat, mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi, sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang sedang ia hadapi. Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, namun ia lebih berfokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang dia inginkan. De Caesar berpendapat bahwa tidaklah penting untuk mengetahui penyebab dari suatu masalah untuk dapat menyelesaikannya, dan bahwa tidak ada hubungan antara masalah-masalah dan solusi-solusinya. Mengumpulkan informasi tentang suatu masalah tidaklah penting untuk terjadinya suatu perubahan. Jika mengetahui dan memahami masalah bukanlah suatu yang penting, maka mencari solusi-solusi yang benar adalah penting. Beberapa orang mungkin memikirkan bermacam-macam solusi, dan apa yang benar untuk satu orang mungkin tidak benar untuk yang lainnya. SFBC. Dalam SFBC, terdapat beberapa bentuk tujuan, yaitu mengubah pandangan terhadap situasi atau frame of reference atau kerangka berpikir. Yang kedua, mengubah tindakan klien dalam menangani situasi problems dan mengarahkan kekuatan dan daya atau tenaga yang dimiliki oleh klien. Tujuan utama SFBC yaitu membantu klien untuk mengadopsi perseran sikap
dan bahasa klien dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Klien didorong untuk melakukan pembicaraan tentang perubahan atau solusi ketimbang berbicara mengenai masalah. Ini didasarkan asumsi bahwa apa yang kita bicarakan akan cenderung menjadi sesuatu yang kita hasilkan. Dan fungsinya. Dalam FSBC, terapis memposisikan dirinya adalah keadaan tidak mengetahui untuk meletakkan klien dalam posisi sebagai orang yang ahli mengenai kehidupannya sendiri. Terapis tidak mengasumsikan bahwa dia mengetahui didasarkan pada isyarat kerangka mereka tentang berpikir dari tindakan dan pengalaman klien. Model ini mencetak suatu peran dan fungsi terapis yang sedikit berbeda dibanding dengan dari terapis yang berorientasi tradisional, di mana terapis melihat dirinya sebagai seorang ahli dalam menilai dan menangani. Terapis berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif karena dia meyakini bahwa dengan melakukan hal tersebut akan membuka serangkaian perubahan di masa yang sekarang dan masa depan. Terapis menciptakan suatu iklim atau suasana saling menghargai dialog dari setiap cerita. SFBC menurut Corey 2019. Yang pertama, para konseli diberikan kesempatan untuk memaparkan masalah-masalah mereka. Konselor mendengarkan dengan penuh perhatian dan cermat jawaban-jawaban konseli terhadap pertanyaan dari konselor. Contohnya, bagaimana saya dapat membantu Anda? Yang kedua yaitu konselor bekerja dengan konseli dalam membangun tujuan-tujuan yang dibentuk secara spesifik dengan baik secepat mungkin. Pertanyaannya yaitu, apa yang terjadi menjadi berbeda dalam hidupmu ketika masalah-masalah Anda terselesaikan? Konselor menanyakan konseli tentang kapan dan di mana masalah-masalah tersebut terasa tidak mengganggu atau saat masalah terasa tidak ringan. Konseli dibantu untuk mengeksplor pengecualian-pengecualian ini dengan penekanan yang khusus pada apa yang mereka lakukan untuk membuat keadaan atau peristiwa tersebut terjadi. Di akhir setiap sesi konseli membangun solusi-solusi. Sementara konselor memberikan umpan balik, memberikan dorongan-dorongan, dan menyarankan apa yang konseli dapat amati atau lakukan sebelum sesi berikutnya untuk menyelesaikan masalah mereka. Bersama-sama dengan konseli, konselor mengevaluasi kemajuan yang telah didapat dan mencapai solusi-solusi yang direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan rating scale. Sama halnya seperti orientasi terapi lainnya, kualitas dari suatu hubungan antara terapis dan klien merupakan faktor penentu dalam hasil-hasil FSBC. Penting untuk diciptakan suatu rasa kepercayaan sehingga klien akan kembali untuk sesi-sesi selanjutnya dan akan mengikuti pekerjaan rumah yang disarankan. De Sizer pada tahun 1988 telah menjelaskan 3 jenis hubungan yang dapat mengembangkan antara terapis dan kliennya. Yang pertama yaitu konsumen, di mana klien dan terapis bersama-sama mengidentifikasi suatu masalah dan suatu solusi yang perlu dicapai. Klien mencapai tujuan akan dibutuhkan usaha dari dirinya. Pengeluh, di mana klien memaparkan suatu masalah tetapi tidak mampu atau tidak mau mengasumsikan suatu peran dalam membangun suatu solusi. Klien meyakini bahwa solusi tergantung pada aksi orang lain. Dalam situasi ini, klien pada umumnya mengharapkan sepenuhnya terapis untuk mengubah orang lain yang kepadanya klien diatributkan sebagai masalah.
Yang terakhir yaitu penunjang, di mana klien datang ke terapi dikarenakan orang lain. Contohnya pasangan, orang tua, guru, petugas, atau pengawas yang berpikir bahwa klien memiliki permasalahan. Klien ini mungkin tidak sependapat bahwa ia bermasalah dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi apapun untuk dapat digali dalam proses terapi. Teknik yang digunakan dalam SFBC. Yang pertama adalah exception question, adalah dasar dari dugaan atau maksud yang ada dalam kehidupan klien, di mana masalah yang diidentifikasi bukanlah sebuah problem. Yang kedua yaitu the miracle question. Pertanyaan ini berfokus pada masa depan klien, di mana klien dapat mulai mempertimbangkan kehidupan yang berbeda yang tidak didominasi oleh suatu permasalahan tertentu. Yaitu scaling question. Terapi SFBC selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan atau suasana hati atau komunikasi. Yang keempat yaitu pertanyaan coping atau coping question. Konselor FSBC menggunakan pertanyaan jenis tertentu yang bekerja dengan baik ketika konseli melalui masa sulit dan nyaris tidak dapat menentukan energi untuk melakukan sesuatu mengenai masalah mereka. Yaitu rumusan tugas sesi pertama. Merupakan suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua, yaitu umpan balik atau feedback. Para praktisi SBC pada umumnya mengambil istirahat 5-10 menit menjelang akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Selama waktu ini terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseli setelah istirahat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ismi, silahkan masuk, nak. Bagaimana kabarnya, Ismi? Sudah lama rasanya tidak pernah ketemu sama Ismi. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kamu sama siapa kesini? Sendiri, Bu. Oh gitu ya, nak. Ibu sangat senang kamu datang ke sini lagi. Kalau ibu boleh tahu, apakah ada yang ingin kamu sampaikan sama ibu? Begini, Bu. Saya sedang mengalami masalah dalam prestasi belajar saya. Yang saya rasakan semakin hari semakin berkurang dikarenakan kurang konsentrasi ketika belajar di rumah. Oh, tampaknya Ismi sedang sedih ya, karena prestasi belajarnya berkurang dikarenakan kurang konsentrasi ketika belajar di rumah. Iya, Bu, seperti itulah yang saya rasakan sekarang. Tolong Ismi ceritakan kepada ibu lebih jauh lagi penyebab munculnya masalah ini. Begini, Bu. Jadi kemarin saya sedang ulangan fisika dan hari ini adalah pembagian nilai dari hasil ulangan tersebut. Pada ulangan fisika itu saya mendapat nilai yang buruk dan saya sangat merasa kecewa, Bu. Baiklah, ibu paham dengan kondisi Ismi saat ini. Yang penting kita dapat bekerja sama menemukan solusi atas permasalahan yang Ismi hadapi. Amin, semoga saja ada solusi atas masalah saya, Bu. Baiklah, Ismi harus ketahui sebagai sebuah prosedur konseling yang akan kita laksanakan memakan waktu 3-4 kali pertemuan dan setiap pertemuannya berlangsung selama 60 menit. Tapi jika Ismi aktif dalam proses konseling maka dapat lebih cepat selesai. Tapi jika Ismi tidak serius dalam proses konseling ini maka memakan waktu yang cukup lebih lama lagi. Baik, Bu, saya mengerti. Baiklah, Ismi. Coba katakan bahwa tadi Ismi katakan bahwa Ismi sedang mengalami penurunan dalam
hal prestasi belajar dan kecewa dengan hasil belajar yang didapatkan Ismi. Iya Bu, saya merasa kecewa akan hal itu dan ini sudah sering terjadi belakangan ini dan menyebabkan prestasi saya di kelas turun drastis. Selain ini juga orang tua saya kurang perhatian dalam prestasi saya dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Itu hal yang sangat sedih menurut saya saat ini Bu. Oke, Ibu paham. Pasti hal ini sangat membebani perasaan Ismi saat ini. Ibu ingin tahu mengenai cara belajar kamu di rumah. Mungkin ada kaitannya dengan prestasimu saat ini. Iya Bu, saya menyadari bahwa metode belajar saya saat ini sangat tidak efektif yang diakibatkan kondisi kamar saya yang tidak mendukung. Oh, Ibu memahami perasaan kamu saat ini. Apakah kamu puas dengan metode belajar kamu saat ini? Belum Bu, saya belum puas. Jadi, apa yang sudah kamu lakukan ketika mengetahui bahwa prestasi belajar kamu menurun? Saya sudah memberitahu ibu saya bahwa kamar saya kurang mendukung untuk mengingatkan mood belajar saya. Baiklah Ismi sudah menggambarkan masalah ini. Nah, sekarang pada skala 1 sampai 10, menurut Ismi pada skala berapa dapat menyelesaikan masalah ini? Pada skala 2, Bu. Baiklah, kamu memilih skala 2. Nah, sekarang kamu jelaskan mengapa kamu memilih skala 2. Saya merasa tidak maksimal dalam belajar karena nilai saya tetap rendah, Bu. Baik, Ibu paham masalah kamu. Nah, sekarang apa yang Ismi inginkan dari masalah ini? Saya ingin agar saya bisa belajar dengan baik lagi, Bu, dan mendapatkan nilai fisika yang memuaskan. Baiklah, misalkan di sini Ibu mempunyai kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan dan harapan. Apa yang ingin Ismi minta pada kantong ajaib tersebut? Saya cuma ingin tidak lagi terganggu dengan keadaan belajar di kamar yang kurang mendukung dan saya ingin mendapat nilai yang baik. Oke, jadi ada 2 hal yang kamu inginkan. Jika terjadi keajaiban seperti tidak lagi terganggu dengan keadaan belajar di kamar yang kurang mendukung, serta ingin bisa mendapat nilai yang baik. Benar, Bu. Oke, sekarang kamu ceritakan ketika keajaiban itu terjadi pada diri kamu. Keajaiban itu pernah saya rasakan, Bu, dan terakhir saya rasakan pada sebulan yang lalu, Bu. Oke, hal apa yang terjadi pada sebulan yang lalu sehingga kamu bisa belajar secara efektif? Saat itu kamar saya sangat nyaman dan orang tua saya memperhatikan saya dengan baik sehingga saya semangat belajarnya. Nah, sekarang Ibu paham atas apa yang terjadi kendala pada dalam hal prestasi belajar kamu. Sekarang, agar lebih mudah, misalnya kita membuat skala 1 sampai 10, di mana skala 1 menunjukkan bahwa kamu tidak dapat belajar dengan benar, dan skala 10 menunjukkan bahwa kamu bisa belajar dengan benar. Dari skala 1 sampai 10, menurut kamu berada di posisi skala berapa? Pada skala 5, Bu. Baik, jika skala kamu sekarang berada di angka 5, hal apa saja yang dapat meningkatkan skala itu pada diri kamu? Saya akan mengatur jadwal saya dengan baik, Bu, dan orang tua saya memperhatikan saya dengan baik sehingga motivasi untuk belajar ada. Oke, dengan kemajuan yang kamu alami saat itu, apakah skala kamu akan terus pada posisi 5? Inginnya saya ingin menambah skala lagi, Bu, sehingga mencapai skala ke-8, Bu. Baik, Ibu suka dengan target angka skala kamu. Apakah Ismi sudah mempunyai rencana agar target itu bisa tercapai? Itu dia masalahnya, Bu. Saya merasa putus asa ketika mengingat hal yang terjadi pada diri saya saat ini, Bu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu dapat belajar dengan baik saat situasi kamar nyaman dan orang tuamu memperhatikanmu dengan baik, bukan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sejauh mana bantuan itu berhasil? Saya rasa dengan hal itu bisa membangkitkan mood belajar saya, Bu. Apa Ismi sudah memiliki rencana mengatasi masalah belajar yang Ismi hadapi sekarang ini? Sudah, Bu. Saya akan mengubah dekorasi kamar saya agar bisa membangun motivasi belajar saya seperti dulu lagi agar nilai fisika saya tidak anjlok lagi, serta saya juga akan mengajak orang tua saya berbicara dan saya akan jujur supaya mereka memperhatikan saya begitu, Bu. Ide yang bagus Ismi. Jadi
Dari pertemuan kita hari ini, Ibu dapat menyimpulkan ada dua hal yang ingin kamu capai. Yang pertama, kamu ingin agar dapat belajar dengan baik di kamar hingga bisa mendapatkan nilai yang bagus pada pelajaran fisika dengan cara mengatur waktu belajar. Dan mencoba berbicara dengan orang tua Ismi tentang unek-unek yang Ismi rasakan. Hal itu Ismi lakukan untuk mulai besok, bukan begitu? Benar seperti itu, Bu. Baiklah, sebelum kita menutup sesi ini, apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu lagi? Sepertinya tidak ada, Bu. Baiklah, sekarang kapan kita bisa bertemu kembali dan mendengar kemajuan kamu? Mungkin besok, Bu. Baiklah, sekarang kapan kita, jika tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, kita jeda sejenak dulu ya. Baik, Bu. Baiklah Ismi, Ibu sangat senang dengan perbincangan kita tadi. Sudah jelas bahwa kamu telah melalui banyak hal belakangan ini dan telah datang ke sini dengan inisiatif kamu sendiri. Ibu sangat terkesan kamu dapat membicarakan masalah kamu dengan Ibu. Terima kasih, Bu. Saya juga sangat senang akhirnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik Ismi, karena beberapa tujuan yang telah kita rumuskan bersama dan agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa hari ke depan, antara saat ini dan hari-hari berikutnya kita bertemu. Ibu ingin kamu mengamati cara belajar kamu yang telah kamu susun tadi, sehingga kamu dapat menjelaskan kepada Ibu pada waktu berikutnya. Jadi, saya harus mengamati apa saja yang terjadi ketika saya mengatur jadwal belajar dengan baik dan juga setelah saya mengungkapkan unek-unek saya kepada orang tua saya, Bu. Begitu maksudnya, Bu? Benar sekali Ismi, kamu memang anak yang cerdas. Jadi kapan kita bisa bertemu dan mendengarkan kemajuan kamu? Lebih efektifnya ketika jam istirahat, Bu. Baik, jadi kita akan bertemu hari Senin jam 10.30 pada jam istirahat. Oke, senang berdiskusi denganmu hari ini. Ibu sangat terkesan dengan solusi yang kamu buat untuk dirimu sendiri loh. Iya, Bu, saya juga senang curhat dengan Ibu. Baiklah, sampai jumpa pada hari Senin ya Ismi. Oke, baiklah, Bu. Oke, nah Ismi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk nah Ismi. Terima kasih, Bu. Apa kabar? Sepertinya hari ini kamu bahagia deh. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Saya ingin mendengarkan bagaimana perkembangannya. Apa telah berjalan dengan baik pertemuan kita minggu lalu? Alhamdulillah, Bu. Semua berjalan dengan baik. Saya sudah bisa berkonsentrasi lebih baik dalam belajar dan telah memberitahu orang tua saya bahwa saya membutuhkan perhatian dari mereka dan telah mengubah dekorasi kamar saya agar saya merasa lebih betah ketika belajar di dalam kamar. Nah Ismi, minggu lalu kamu mengatakan bahwa kepuasan diri kamu dalam belajar berada pada skala 4. Dengan usaha yang telah kamu capai seminggu belakangan ini, sekarang kamu berada di skala berapa? Di mana skala 10 menunjukkan sangat puas dengan usaha belajar kamu dan skala 1 merupakan skala yang sangat tidak puas. Saya rasa sudah naik ke skala 8, Bu. Wow, kamu naik level 4 loh Ismi. Bagus sekali, berarti kamu cukup puas dengan usahamu selama ini. Sekarang mari kita lihat skala kepercayaan diri kamu. Seperti skala kepuasan diri tadi, skala 10 menunjukkan keyakinan kamu untuk melanjutkan kemajuan yang telah kamu lakukan. Dan skala 1 menunjukkan kamu tidak percaya diri. Kira-kira berapa percayakah kamu pada dirimu sendiri? Iya, Bu, mungkin skala 9, Bu. Wah, bagus. Kamu sudah mulai yakin melakukan hal yang sedikit berbeda. Kamu bisa melakukan perubahan beda dalam masalah yang kamu hadapi. Iya, Bu, ternyata tak sesuai yang saya bayangkan. Bagus, Ismi. Seminggu ini kamu sudah membuat kemajuan yang signifikan, meski target kita belum tercapai semuanya. Namun dengan melanjutkan apa yang sudah berhasil kamu lakukan, insya Allah dalam waktu dekat, target itu akan tercapai. Agar kita dapat melihat kemajuan ini secara jelas, mari kita melihatnya dalam sebuah skala.
Dari skala 1 sampai 10, minggu lalu kamu mengatakan berada pada skala 5 dan ingin meningkatkan ke skala 8. Dengan kemajuan yang telah kamu lakukan hingga saat ini, sekarang kamu berada pada skala berapa? Saya rasa telah mencapai skala 8, Bu. Bayangkan ketika kamu berada di skala posisi 9. Hal apa yang berbeda pada diri kamu agar mendapatkan skala 9 tersebut? Saya ingin mendapatkan nilai fisika yang terjadi penurunan, Bu. Dan agar saya mencapai skala 9, saya harus mengatur jadwal saya agar bisa lebih efektif. Solusi yang bagus, Ismi. Jadi kapan kamu ingin mulai melakukannya itu? Mungkin besok, Bu, atau sebentar sepulang sekolah. Saya rasa itu ide yang bagus. Dengan melihat keberhasilan yang kamu capai minggu ini, Ibu yakin kamu akan benar-benar bisa mencapai target yang telah kamu buat. Oke, Ismi, seperti minggu lalu sebelum kita break sekitar 10 menit, apa masih ada hal yang perlu Ibu ketahui dari kamu? Saya rasa tidak ada, Bu. Baiklah, saat ini kita jeda sejenak ya. Siap, Bu. Baiklah Ismi, kita sudah berada di akhir sesi untuk hari ini. Namun sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa seminggu ini kamu sudah mengalami kemajuan yang cukup berarti. Tugas-tugas kamu sudah bisa kamu selesaikan dan kamu juga sudah mulai percaya diri tentang kemajuan yang telah kamu lakukan. Ibu sangat bangga pada diri kamu. Sesuai dengan rencana kamu tadi bahwa akan melanjutkan kemajuanmu ke skala 9 dengan mengatur jadwal belajar kamu, maka untuk pertemuan selanjutnya Ibu ingin kamu mengamati apa saja perubahan yang terjadi pada kamu seperti memiliki jadwal belajar yang teratur. Dengan mencatat perubahan yang terjadi, kita akan bisa melihat kemajuan-kemajuan apalagi yang terjadi pada yang akan kamu capai. Bu, saya akan berusaha melakukan itu. Baik Ismi, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari masuk Ismi. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagaimana perkembangan yang dirasakan Ismi sampai pada tahap sesi ketiga ini? Alhamdulillah, Bu. Lebih baik dari minggu lalu, Bu. Meski masih ada yang belum sesuai target, tetapi nilai-nilai fisika saya menjadi lebih baik, Bu. Apa yang kamu lakukan sehingga nilai kamu bagus lagi? Saya melakukan seperti rencana minggu lalu, Bu. Mengatur jadwal belajar saya dengan baik. Nah, Ismi, minggu lalu kamu mengatakan bahwa kepuasan diri kamu dalam belajar berada pada skala 8. Dengan usaha yang kamu capai seminggu belakangan ini, sekarang kamu berada di skala berapa? Di mana skala 10 menunjukkan bahwa sangat puas dan skala 1 sangat tidak puas. Saya kira saya masih di skala 9, Bu. Wow, kamu naik 1 level Ismi, bagus sekali. Seperti skala kepuasan diri tadi, skala 10 menunjukkan keyakinan kamu untuk melanjutkan kemajuan yang telah kamu lakukan, dan skala 1 menunjukkan kamu tidak percaya diri. Kira-kira berapa percayakah kamu akan dirimu, dan itu artinya kamu menganggap kemajuan yang kamu lakukan dalam seminggu ini sangat berarti buatmu. Saya pikir skala 10, Bu. Memang tak sesulit yang saya bayangkan, Bu. Bagus sekali, Ismi. Seminggu ini kamu sudah membuat kemajuan yang signifikan meski target kita belum tercapai semuanya. Namun dengan melanjutkan apa yang sudah berhasil kamu lakukan, agar kita dapat melihat kemajuan ini secara jelas, mari kita melihatnya dalam sebuah skala. Dari skala 1 sampai 10, minggu lalu kamu mengatakan kamu berada pada skala 8 dan ingin meningkatkan ke skala 9. Dengan kemajuan yang telah kamu lakukan hingga saat ini, sekarang kamu berada pada skala berapa? Saya rasa akan mencapai skala 9, Bu. Oke, apa sih perubahan yang bisa kamu lakukan agar kamu dapat mencapai skala 10? Mungkin saya akan mengikuti les fisika agar bisa lebih mendongkrak lagi pengetahuan saya, Bu. Bagus sekali, Ismi. Jadi kapan kamu akan memulai itu, dan berapa kali dalam seminggu? Saya akan memulainya besok, Bu, dan itu akan dilaksanakan sekali dalam seminggu agar saya bisa meluangkan sedikit juga untuk holiday.
Oke, yang ide yang sangat baik loh Ismi. Perubahan kecil yang kita lakukan akan bisa berdampak besar dalam kehidupan kita. Saya senang dengan semangatmu. Iya Bu, saya juga merasa sedikit lega dengan diri saya. Oke Ismi, saatnya kita istirahat sejenak karena telah masuk azan sholat duhur ya. Ya, baik Bu. Oke, Ismi, kita sudah berada pada sesi terakhir untuk hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan bahwa kamu sudah mengalami kemajuan yang cukup baik. Kamu juga sudah mulai percaya diri tentang kemajuan yang kamu lakukan. Ibu sangat bangga padamu. Sesuai dengan rencana kamu tadi bahwa kamu akan melanjutkan kemajuanmu ke skala 10 dengan mengikuti les fisika, maka untuk pertemuan selanjutnya Ibu ingin mengamati apa saja perubahan yang terjadi ketika kamu mulai menyelesaikan tugasmu yang tersisa serta memajukan apa yang terjadi saat kamu mengikuti les fisika. Dengan mencatat perubahan yang terjadi, kita akan melihat kemajuan-kemajuan apa lagi yang akan kamu capai. Baik Bu, saya akan melakukannya. Sampai ketemu minggu depan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak, silakan masuk. Terima kasih Bu. Apa kabar? Hari ini saya melihat raut muka yang bahagia sekali. Bagaimana perkembangan dari minggu lalu Ismi? Apakah berjalan baik? Alhamdulillah Bu, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apanya yang jauh lebih baik? Saya sudah sangat efektif dalam belajar dan nilai fisika saya jauh lebih baik, naik juga Bu. Bagaimana kamu melakukannya? Saya melakukannya seperti rencana minggu lalu Bu, di mana saya melakukan les fisika. Nah, Ismi, dengan pencapaianmu sampai saat ini, apakah kamu sudah berada pada skala berapa? Saya kira saya sudah berada di skala 10 Bu. Wow, pencapaian yang sangat bagus, Ismi. Semoga dengan tercapainya skala yang kamu inginkan bisa mengubah hidup kamu dan mempertahankan apa yang kamu capai hingga saat ini. Iya Bu, tadinya saya begitu berputus asa, tetapi sekarang saya sudah sedikit yakin akan diri saya. Selama 3 sesi sebelumnya dan sesi terakhir ini, kamu telah melakukan proses membangun solusi atas apa yang terjadi yang menjadi permasalahan kamu. Selama proses tersebut, kamu telah melakukan banyak hal-hal positif. Pelajaran apa yang sudah kamu peroleh selama mengikuti sesi ini? Saya belajar bahwa ketika menghadapi masalah kita tidak boleh berputus asa, tetapi kita harus mencari jalan agar masalah yang kita alami dapat terselesaikan. Salah satunya dengan mengingat kembali saat kita terbebas dari masalah tersebut. Berdasarkan apa yang sudah Ibu dengarkan, mulai dari awal kesimpulan Ismi mengatakan bahwa prestasi belajar Ismi menurun. Semua itu diakibatkan karena kurangnya konsentrasi belajar pada saat di kamar. Karena lingkungan Ismi yang kurang mendukung dalam proses belajar, orang tua Ismi kurang perhatian. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Ismi mempunyai rencana akan membuat jadwal kegiatan harian untuk belajar dan juga akan membicarakan juga ke orang tua Ismi yang kurang perhatian kepada Ismi, dan juga Ismi melakukan les fisika agar Ismi bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya Ismi berjanji akan rajin belajar dan memperoleh prestasi yang lebih baik hingga teman-teman kagum dan orang tua Ismi pun bangga dengan Ismi. Iya Bu. Jadi bagaimana perasaan Ismi saat ini setelah mengikuti seluruh sesi konseling ini? Perasaan saya sudah lebih lega Bu. Terima kasih atas apa yang Ibu berikan kepada saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak, sampai ketemu lagi.